Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cuaca yang lumayan mendung-mendung, gerimis, adem, nggih. Hawa-hawa yang biasanya bikin ngantuk, hawa-hawa yang biasanya bikin kita itu lemas, napa malih? Milike glundang-glundung. Pengennya itu geletak-geletak, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati jenengan tergerak, menjadikan jenengan punya langkah-langkah menuju tempat-tempat mulia untuk mencari kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkat dari guru-guru kita, berkat dari doa-doa orang tua kita, berkat dari muamalah-muamalah kita yang mana, yang mana dan entah yang mana yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terpilih sebagai hamba-hamba yang duduk di majelis ilmu, nyari ilmu, berguru sama para guru-guru kita. Semoga apa yang kita usahakan ini dimurnikan sama Allah taala, dibersihkan sama Allah taala, dikasih keikhlasan, dikasih ketulusan, dikasih perkara-perkara yang indah, agar harapan-harapan kita ini bukan cuman perkumpulan di dunia, tapi sampai ke akhirat nanti, bukan cuman kita bertemu di dunia, tapi masih ada pertemuan yang lebih indah bersama makhluk-makhluk Allah taala yang lebih indah, bersama hamba-hamba Allah taala yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada guru-guru kita, kepada Buya Yahya dan Umi Khairus pada khususnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggembirakan hati mereka berdua. Semoga Allah taala menjaga mereka semuanya dari segala perkara-perkara yang buruk, agar terus-terusan bisa membimbing kita, mendidik kita, membawa kita untuk menjadi hamba-hamba Allah taala yang lebih ngerti, Di sini kita akan meneruskan pembahasan kita masih di dalam mutiara-mutiara hikmah di dalam Al-Quran, masih tentang kisahnya Nabi Allah Adam, masih membahas tentang percakapan-percakapan yang terjadi di awal-awal penciptaannya Nabi Allah Adam. Ila anqal, kita masih sampai di dalam kisah di mana para malaikat itu mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, subhanaka ya Rabb, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak akan punya ilmu apapun, kami tidak akan faham apapun, kami tidak akan ngerti apapun kecuali Engkau memberikan pengertian itu kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Engkau yang maha mengerti, Engkau yang maha memahami, Engkau yang maha bijaksana atas segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat dari perkataan para malaikat ini perkataan yang sangat indah, Bu. Ini perkataan yang super indah. Kalau kita bisa memahaminya, kalau kita mentadabburinya, betapa para malaikat itu benar-benar membersihkan dirinya hanya untuk Allah. Ya Allah, kalau saya ndak Engkau beri hidayah sholat, ndak mungkin sholat saya. Ya Allah, kalau Engkau ndak ngasih kami hidayah rukuk, ndak mungkin rukuk saya. Ya Allah, kalau Engkau nggak
nggak ngasih hidayah kami zikir, nggak mampu berzikir kita. Begitu juga dengan kita, subhanaka la ilma lana. Dan setiap ibadah, setiap nikmat, setiap muamalah, setiap jalan pikiran, setiap rintihan-rintihan ataupun segala sesuatu yang lewat di dada kita, di dalam hati kita, ketika kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya jadi lebih indah. Semuanya jadi lebih indah. Para ulama paham betul bahwasanya setiap ilmu itu dari Allah. Kalau tidak dikasih ilmu, kalau tidak dikasih ngerti, tidak akan ngerti apa-apa. Kayak saya sekarang di sini, istilahnya saya duduk di hadapan jenengan menjelaskan tentang ilmu, menjelaskan tentang firman-firman Allah Ta'ala. Apa ini saya yang minta ilmu tersebut? Boten, Bu. Saya tidak pernah, istilahnya kalau dilihat skenario hidup yang Allah Ta'ala rentetkan kepada kita, Allah Ta'ala jadikan menjadi jalan hidupnya kita, semuanya terjadi begitu saja. Jalani garis takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita duduk di sini, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan yang lainnya, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, tidak ada yang lebih perlu dihormati ketimbang yang lainnya. Boten. Saya duduk di sini ngajar karena memang Allah Ta'ala ngasih kapasitas untuk ngajar, memberikan hidayah ilmu, ngasih titipan ilmu, dan ilmu ini ketika tidak disampaikan, yang punya ilmu ini justru akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pernah mondok, kamu pernah belajar, kamu pernah duduk ngaji, kok ndak mau ajar nih? Nyapo? Kenapa? Gimana? Untuk apa? Seperti apa? Makanya ada satu hadis yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kebanyakan ulama ketika mereka mendengar hadis ini atau mentadaburi tentang hadis ini, mereka akan nangis terseduh-seduh, bahkan nangisnya untuk merenungi satu hadis ini tadi, mereka sampai nangis, bukan cuman yang keluar itu tadi air mata sampai kering berganti darah yang netes, saking takutnya dengan hadis tersebut. Yang ketika Rasulullah SAW menceritakan nanti ketika hari kiamat orang-orang melewati jembatan Sirat, ada yang selamat, ada yang tergelincir, dan orang-orang yang akan pertama kali dimasukkan sama Allah Ta'ala untuk mencicipi api neraka, untuk nyemplung pertama kali di dalam neraka, itu ada 4 golongan manusia. Di dalam satu riwayat 3 golongan, di dalam riwayat yang lain 4 golongan. Ada 4 golongan manusia yang akan jadi yang akan dicemplungkan paling pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama di dalam kitab Zubat itu disebutkan sesungguhnya orang yang punya ilmu, orang yang punya ilmu tapi dia menutup dirinya untuk tidak menyampaikan ilmunya, maka mu'azzabun min qabli ubadil watan. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala masuk neraka. Jadi golongan yang pertama itu adalah ulama, Bu. Yang pertama kali nyemplung ke dalam neraka itu bukan orang yang tidak punya ilmu, bukan orang yang tidak ngerti, tapi justru orang-orang yang paling ngerti dan orang-orang yang paling paham, orang-orang yang paling dapat porsi jatah terbanyak dari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dipanggil itu para ulama, dipanggil ulama-ulama tersebut, ditanya sama Allah Ta'ala, kamu dapat ilmu dari mana? Maka mereka dengan bangga mengatakan, ya Rabb, ilmu saya dapatkan dari Engkau, saya ngajar karena Engkau. Istilahnya saya dapat istilahnya penghafal Al-Quran, dapat porsi Al-Quran karena belajar Al-Quran. Orang yang ngerti fikih dapat ilmu fikih karena mereka belajar ilmu fikih, karena ilmu itu satu-satunya jalan orang ngerti ilmu itu lewat nopo? Lewat ngaji, Bu. Gak ada bayi lahir langsung alim, itu gak ada. Bayi lahir langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir ada. Gak ada kecuali satu orang, Nabiullah Isa. Ketika orang-orang
orang-orang Yahudi dan petinggi-petinggi Yahudi mengecam, mencecar, menghina Sayyidah Maryam dengan mengatakan, "Ya Maryam, ma kanat abuki imra'a su'in wa ma kanat ummuki baghiyah." Wahai Maryam, bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan seorang wanita tunasusila. Wahai Maryam. Ini ayat kalau diteruskan, kok bisa kamu sampai hamil di luar nikah, wahai Maryam? Bapakmu orang baik-baik, dari keluarga baik-baik, turunannya orang baik-baik, ibumu ndak kalah baiknya, kok bisa kamu hamil duluan? Bahkan di para ulama menceritakan Sayyidah Maryam ketika hamil pada saat itu di usia yang masih sangat muda sekali, antara 12 tahun sampai 15 tahun. Jangan bayang, anak SMP, cantik luar biasa, tapi sangat menjaga dirinya dari pandangan laki-laki. Maka dicecar dengan perkataan yang seperti itu. Sayyidah Maryam tidak repot-repot, tinggal nunjuk kepada bayinya. Nabi Isa waktu itu masih merah, masih bayi yang baru saja lahir. Maka bayi itu mengatakan dengan lisan yang sangat fasih, mengatakan di depan semua halayak ramai, yang suaranya itu didengar oleh semua orang. Maka Nabi Isa mengatakan, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati." Jadi beliau mengatakan, aku adalah hamba Allah, aku nanti akan dituruni Alkitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah hamba yang akan ditakdirkan membawa berkah di setiap tempat yang aku datangi. Mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Saya akan dijaga untuk tetap menjaga syariatnya Allah Ta'ala berupa salat serta zakat, wa barram biwalidati, dan saya akan jadi anak yang berbakti kepada ibuku. Jadi di situ terang-terangan Nabi Isa mengatakan biwalidati, dengan ibuku. Kenapa? Karena memang beliau tidak punya bapak. Karena beliau memang adalah ruh yang Allah Ta'ala tiupkan ke dalam rahimnya Nabi, ke dalam rahimnya Sayyidah Maryam tanpa perantara sentuhan laki-laki manapun. Tapi yang seperti itu Sayyidina Aisyah, Bu. Kalau ada orang ngaku-ngaku saya hamil, itu tahu-tahu hamil, nggak mungkin. Jadi yang lahir tanpa bapak itu Sayyidina Aisyah, yang lahir tanpa perantara ibu dan bapak cuma Nabi Allah Adam. Selain itu tidak ada. Selain itu tidak ada. Yang lainnya adalah pertemuan dari kasih sayangnya laki-laki dengan kasih sayangnya perempuan. Kalau itu di jalan yang halal, kalau itu di dalam koridor syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi-bayi yang dilahirkan itu adalah bayi-bayi yang akan membawa, istilahnya yang akan membawa kebanggaan di hadapan Allah serta di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang benar-benar keluar dari cinta. Tapi kalau misalkan enggak ini gimana Kak maksudnya? Kayak yang ngetren sekarang ini. Apa nih? Hamil jalur kecelakaan. Hamil MBA. Jadi nikah karena ada kecelakaan sebelumnya. Ini kira-kira bawa kegembiraan apa bawa kesedihan? Sedih, Bu, semuanya. Yang hamil sedih, yang menghamili sedih. Keluarga yang dihamili sedih, keluarga yang menghamili juga sedih. Sedih tok. Bayi lahir bukannya gembira, bukannya ketawa-ketawa, malah bikin semuanya pening. Iki engko anak iki di bapake sapa, ibuke sik durung siap dadi ibu, omongannya orang ndak akan terhindarkan, gitu. Dan orang kalau sudah tahu tentang hal tersebut, itu rentetan kata-kata fitnah-fitnah yang berikutnya ini tidak bisa dibendung. Tidak akan bisa dibendung. Makanya kita jaga keluarga kita jaga anak cucu kita jaga orang-orang tercinta kita pahamkan bahwasanya hubungan biologis itu akan menjadi sesuatu
sesuatu yang mulia ketika dibalut dengan syariat yang mulia. Ketika sang laki-lakinya itu siap berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya fulana binti fulan, perempuan ini, anaknya laki-laki ini saya terima, baik buruknya dia saya terima, konsekuensi kehidupan selanjutnya saya terima. Yang dulunya dikasih makan bapaknya, sekarang saya yang ngasih makan. Yang dulu yang ngasih tempat tinggal bapaknya, sekarang saya yang ngasih tempat tinggal. Rela, laki-lakinya itu rela, siap untuk menerima apapun yang akan terjadi setelah adanya pernikahan tersebut. Jadi seperti itu. Sampai mana tadi? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi setiap hal yang jadi karunia Allah Ta'ala kepada kita, entah itu ilmu, entah itu harta, entah itu umur, entah itu kecantikan, entah itu anak-anak, entah itu suami, entah itu orang tua, apapun yang Allah takdirkan kepada kita sekarang ini, ketika kita menyadari itu semuanya datangnya dari Allah Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu persis bagaimana cara menangani setiap nikmat-nikmat tersebut. Jadi yang pertama dipanggil sama Allah Ta'ala adalah para ulama. Kamu dapat ilmu dari mana? Mereka mengatakan dengan bangganya, ilmuku darimu ya Allah, setelah itu aku ngajar karenamu ya Allah. Saya ngajar, saya ngasih ilmu kepada orang, saya berjuang, saya bangun pesantren, saya bangun majelis, tempat-tempat majelis taklim, saya bangun tempat-tempat yayasan-yayasan, ngumpulkan anak yatim dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang semuanya kaitannya dengan keilmuan, juga karenamu ya Allah. Maka dijawab sama Allah Ta'ala, kalau ilmu yang kamu dapatkan dariku itu memang sesuatu yang benar. Tapi kalau kamu ngajarnya karena aku, bangunnya pesantren karena aku, ngasih ilmunya karena aku, ngumpulkan orang-orang untuk melakukan kebaikan karena aku, kamu lihat sekarang setiap amal-amal tersebut. Bukankah ketika kamu ngajar, kamu berharap-harap untuk dipanggil ustaz, berharap-harap untuk dipanggil ustadzah, berharap untuk dipanggil sebagai seseorang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang istilahnya mengembalikan apa yang kamu berikan dengan perlakuan yang baik, kamu akan senang. Tapi ketika mereka melakukan yang sebaliknya, kamu akan gelap. Bukankah kamu yang kamu cari adalah ketika orang ngundang kamu, setelah itu kamu diamplopi, kamu gembira, tapi yang ndak ngamplopi kamu nggak mau datang, dicecar pertanyaan-pertanyaan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dia menangis terseduh-seduh. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, anfannaru aula bik fadkhuluha. Neraka lebih layak untuk orang-orang semacam engkau. Silahkan masuk ke dalam neraka. Ulama yang duluan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya kita perlu, jenengan semuanya, saya secara pribadi dan mewakili setiap orang-orang yang ngajar, sempatkan untuk mendoakan mereka semua. Sempatkan untuk doakan Buya Yahya, sempatkan untuk doakan Umi Fairuz, sempatkan untuk doakan kiai-kiai di sekitar kita, ustadz-ustadzah yang ada di sekitar kita. Doanya gimana Kak? Jenengan pandang mereka, katakan untuk mereka, ya Allah, orang ini kasihan loh, kasihan, punya ilmu, kesana kemari ngajar, setelah itu ngopeni pondok di sini, ngopeni santri di sini, ngopeni majelis di sini, yang emak-emak ngeluh seperti ini, bapak-bapak ngeluh seperti ini, nanti masalah keuangannya bermasalah, ini semua tumplek-blek di mereka. Kasihan kalau ndak ikhlas, kasihan kalau ndak tulus, kasihan kalau ndak engkau beri rahmat di dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi ulama-ulama yang benar-benar secara tulus mengajar dan berjuang. Kesian. Kenapa? Mereka akan
akan menjadi lahapan dari api neraka pertama kali. Pertama kali. Bahkan dikatakan pada waktu itu semua makhluk, semua manusia yang ada di padang mahsyar mendengarkan gelegar dari masuknya para ulama itu ketika masuk ke dalam neraka, itu suaranya meliputi semua padang mahsyar. Kayak jenengan kalau bayangkan jenengan bikin istilahnya di atas kuali, naruh minyak yang super banyak, setelah itu goreng tahu pertama kali niku suaranya beribun. Jelas. Gitu. Yang kedua, ketiga, keempat ini tidak seberapa. Tapi yang pertama itu kan kadang-kadang sampai apalagi kalau panasnya itu terlalu panas. Bisa-bisa saya pernah main ngobong nih dapur rumahnya itu sampai malam-malam ini kenapa kok temboknya atas itu kobong. Lebaran umi saya pergi, abine juga keliling silaturahim, yang di rumah saya kakak sama adik semuanya masih umur SMP SMA, dikongkon goreng martabak, dikongkon goreng kroket dan lain sebagainya, minyaknya kepanasan, niki apinya masuk ke kuali, habis itu lah misalkan nggak gini wes kobong semuanya tuh. Seperti itu panasnya, seperti itu ngerinya. Itu ulama yang pertama. Setelah itu yang kedua yang akan dimasukkan ke dalam neraka adalah para syuhada. Orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang matinya itu di medan pertempuran. Badannya penuh luka, badannya penuh darah, badannya penuh dengan cabikan-cabikan tombak ataupun juga panah. Ketika ditanya sama Allah Ta'ala, kamu ngapain seperti itu? Mereka mengatakan, saya berjuang di jalan-Mu ya Allah, saya mati di jalan-Mu ya Allah, saya mengharap-harapkan pahala di jalan-Mu ya Allah. Allah Ta'ala mengatakan, bohong kamu, bohong kamu berangkat ke medan perang cuman biar dibilang sebagai seorang pahlawan. Bukankah kamu pengen dikenang sebagai seorang yang mati syahid? Itu yang ada di dalam hatimu, itu yang ada di dalam pikiranmu, itu yang ada di dalam nuranimu. Fannaru aulabi, maka neraka lebih layak untuk dirimu. Itu para syuhada. Lalu yang ketiga adalah para agniya, para orang-orang kaya, para orang-orang yang dikasih nikmat harta lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Jadi istilahnya dapat harta, orang kaya, dan kekayaannya ini dipakai untuk kemaslahatan umat, dipakai untuk perkara-perkara yang baik, dipakai bangun pesantren dan lain sebagainya. Mereka mengatakan seperti itu di hadapan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, hartamu dariku benar, nikmatmu dariku benar, tapi masalah kamu nyumbang karena aku, itu adalah sesuatu yang bohong. Itu adalah sesuatu yang bohong. Kamu cuma pengen dipanggil dermawan, kamu pengen terkenal sebagai orang yang baik dan lain sebagainya. Fannaru aulabi, silahkan masuk neraka lebih layak untuk dirimu. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang dikasih sama Allah Ta'ala kefasihan di dalam membaca Al-Quran, punya suara yang indah, hafal Al-Quran atau mampu melantunkan Al-Quran dengan baik, dengan indah, sehingga banyak orang yang ngundang ke sana kemari untuk membacakan Al-Quran, mimpin Yasin, mimpin tahlil, mimpin maulid dan lain sebagainya. Tapi sama juga, semuanya dikasih pertanyaan yang sama oleh Allah Ta'ala dan dijawab dengan cara yang sama oleh Allah Ta'ala. Kamu adalah pembohong, neraka lebih layak untuk dirimu. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka ketika kita, ya Allah, salatku, zikirku, tahlilku, yasinku, waqiahku, al-muluk yang aku baca, al-kahfi yang aku baca, duduknya saya di majelis ilmu, rukuknya saya, puasa saya, haji saya, umroh saya, sedekah saya, semuanya dari Engkau ya Allah. Bantu saya untuk mengikhlaskannya, bantu saya untuk membersihkannya, bantu saya untuk menjadikan amal ini layak untuk Engkau terima, sehingga bawa selamat untuk saya di dunia sampai di akhirat nanti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Setelah itu kisah yang menceritakan ketika ambihum bi asmaihim. Nabi Allah Adam dikasih kemuliaan sama Allah Ta'ala berupa ilmu, bahkan sampai ke tingkat Nabi Adam setelah
asma'i kulli, dengan nama-nama setiap hal. Jadi Nabi Adam itu diciptakan terakhir kali, diciptakannya terakhir setelah para malaikat semuanya pada waktu itu, tapi karunia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya adalah ilmu, langsung naik derajatnya setinggi-tingginya sampai jadi syekhnya para malaikat, sampai jadi ustadznya para malaikat, sampai jadi gurunya para malaikat. Ini loh ilmu, Bu. Ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang iman itu diangkat sama Allah Ta'ala derajatnya, naik derajatnya. Orang beriman itu mulia, semulia-mulianya, mulia hartanya, mulia jiwanya, mulia perkataannya, mulia setiap hal yang ada pada dirinya ini luar biasa mulia. Makanya ada salah seorang sahabatnya Nabi, namanya Julaibib. Kalian pernah dengar Julaibib? Tahu sahabat Nabi yang namanya Julaibib? Pernah dengar nama betul? Julaibib yang dia Kak Imam. Nama sahabatnya Nabi yang aneh-aneh itu luar biasa banyak. Jadi ada salah seorang sahabatnya Nabi itu Julaibib. Dan Julaibib ini, maaf, adalah salah satu sahabat yang amat sangat kurang beruntung di pandangannya manusia. Hampir setiap cap buruk yang bisa kita tempelkan kepada seseorang itu ada pada Julaibib. Mohon maaf, beliau itu Julaibib ini, postur tubuhnya kurus, hitam, nama malih kurus, hitam, wajahnya maaf luar biasa jelek, giginya nggak beraturan, miskin papa, nggak punya rumah, yatim piatu, orang tuanya nggak ada semuanya. Hidup di Madinah niku sebantang kara. Jangan bisa bayangkan, elek, ndek, kurus, wes pokoknya ini bahkan beliau itu terus hidupnya seperti apa sebelum datangnya Islam. Julaibib ini amat sangat jadi bahan bulian dari seluruh penduduk Madinah. Ibu-ibu emak-emak ini, tim emak-emak ini, kalau nakutin anak-anaknya, suruh belajar misalkan terus malas-malesan, nggak mau dan lain sebagainya, kamu nanti nasibnya kayak Julaibib loh ya. Kamu kalau nggak belajar, nggak pinter, nanti kayak Julaibib loh ya. Kalau Julaibib datang anak-anak kecil ini, istilahnya ngolok-ngolok dia, Julaibib yang jelek, yang bodoh, yang ini, yang itu dan lain sebagainya, dibully luar biasa. Setelah itu kerjaannya itu keluntang-kelantung di jalan-jalan, karena nggak punya rumah, jadi jalan-jalan, pokoknya jalan nggak tentu arah seperti itu. Nanti kalau ada orang manggil Julaibib, saya punya hajat, nanti kamu bagian cuci piring, ya enggak, dapat beberapa rupiah dipakai untuk makan. Julaibib tolong bantu saya untuk makankan ternak saya. Oh iya, kasih ternak, habis itu dikasih. Jadi apa yang dia dapatkan hari itu, dia dipakai makan untuk hari itu, tidak bisa dipakai untuk yang lainnya. Kira-kira kalau orang macam Julaibib nih, Minang putrinya jenengan, punya anak perempuan cantik, pinter ngaji, mondok di Al-Bahjah, terus dilamar sama orang kayak gini, kira-kira berikut. Ojo topak, mbok dongane sing apik, mbok membayangkannya yang bagus, yang indah-indah, di mantu sing ganteng, sugih, alim, pinter ngaji, pakai komplit seperti itu kan harapannya setiap orang tua. Tapi Julaibib ini nasib yang berkata seperti itu, sehingga beliau hidup dengan keadaan yang semacam itu. Sampai akhirnya datang masa di mana Rasulullah SAW mengirimkan Sayyidina Mus'ab bin Umair, Da'il Madinah, pendakwahnya negeri Madinah pertama kali, bersama dengan Abdullah bin Umi Maktum, sepupunya Rasulullah SAW yang buta. Dua orang ini diperintahkan untuk Nabi untuk mendakwahi negeri Madinah. Ketika Julaibib mendengar pertama kali semua yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, tidak nunggu nanti, tidak nunggu besok, tidak nunggu, langsung masuk ke dalam agama Islam. Begitu masuk ke dalam agama Islam, martabatnya sedikit terangkat.
Kenapa? Karena tidak ada yang bully beliau ketika berada di komunitasnya orang muslim. Orang muslim kan memang dididik sama Allah Ta'ala, ya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala itu tidak pernah sama sekali melihat kepada seperti apa postur tubuhmu, baju apa yang sedang kamu pakai, berapa harganya, tasmu regane piro, sandalmu, tidak pernah dipandang sama Allah Ta'ala. Yang dilihat apanya? Qulubikum wa a'malikum, hatimu dan amalmu yang diperhatikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau istilahnya merasa gembira kumpul sama orang-orang muslim. Sampai datang masa di mana Rasulullah SAW hijrah ke negeri Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tambah lagi gembira si Julaibib ini tadi. Si Julaibib ini tadi gembiranya luar biasa. Akhirnya setiap ada proyek apapun Nabi Muhammad yang dilaksanakan sama Nabi Muhammad, beliau selalu yang terdepan. Selalu ikut. Rasulullah ngajak orang-orang bangun masjid, walaupun beliau tidak bisa nyumbang harta, beliau nyumbang tenaga. Repot. Bukan macam repot tenanan. Angkat-angkat pasir, angkat-angkat batu bata, nata-nata, para sahabat bernasyid, berqasidah untuk menghilangkan lelah. Beliau ikut ngerasakan nikmatnya dunia ketika di dunia. Ngerasakan nih. Jadi seakan-akan kayak keluar dari nerakanya manusia menuju surganya manusia. Kumpul sama orang-orang soleh. Makanya guru saya Habib Umar itu ada di dalam qasidahnya, beliau itu mengatakan musahabatur rijali dawil wafa'i. Naimul khuldi fi daril fana'i. Kata beliau, nikmat terindah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala DP-kan. Kalau kita mau tahu nikmatnya surga, kalau kita pengen mencicipi seperti apa rasanya surga ketika kita masih ada di atas muka bumi ini, tidak akan kita temukan kecuali di dalam perkumpulan para ahli wafa, orang-orang yang setia, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada tandingannya, Bu. Jenengan kalau pengen ngerasakan, kemarin waktu Buya Yahya datang pertama kali setelah sekian lama tidak berkunjung ke sini, koyo opo rasanya jenengan? Udah teko aku, masih yo sak repot-repote, masih yo sak pengen datang. Kenapa? Karena ada nikmat itu, DP-nya surga, Bu. Itu DP-nya surga. Makanya lucu kalau ada orang cita-citanya masuk surga tapi tidak mau kumpul-kumpul sama ahli surga yang Allah Ta'ala tampakkan di atas muka bumi. Kalau ada orang paling layak untuk masuk surga di antara kita semuanya, di antara orang-orang yang kita saksikan, di antara orang-orang yang bisa kita temui sekarang, yang paling layak siapa? Para ulama. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Yang paling ngerti caranya takut kepada Allah Ta'ala itu ya ulama. Karena mereka tahu seperti apa surga, seperti apa neraka, seperti apa azabnya Allah Ta'ala, seperti apa. Mereka yang paling ngerti mereka. Naimul khuldi fi daril fana'i. Itu adalah kenikmatan keabadian, kenikmatannya alam akhirat yang Allah Ta'ala awalkan rasanya di atas muka bumi, di atas muka bumi. Jadi Julaibib ini kayak keluar dari nerakanya manusia, kumpul sama surganya manusia. Tidak lama setelah itu dikatakan, Julaibib ini, karena memang tidak punya rumah. Setelah masjidnya Nabi Muhammad itu jadi, beliau masuk di dalam kategori ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang-orang yang tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, tidak punya handai taulan sama sekali. Mereka hidup di terasan masjidnya Rasulullah SAW. Jumlahnya itu sekitar 40 sampai 70-an orang. Orang yang paling miskin di antara yang miskin di negeri Madinah. Bahkan diibaratkan oleh diceritakan oleh para sahabat, orang-orang ahli suffah itu bajunya itu cuma satu. Bajunya cuma satu. Terus melek salin pripun? Dia ke sungai atau ke tempat yang tidak kelihatan orang, dicuci, dipepek, dinteni sampai garing. Setelah garing itu setelah kering diambil baru dipakai. Dan kain itu kain satu-satunya musim panas yang dipakai yaitu, musim dingin yang dipakai yaitu. Bahkan dikatakan kalau misalkan ini
punyanya. Ya, miskin papa. Mereka kalau makan, kalau di rumahnya Nabi ada makanan mereka makan. Kalau di rumahnya Nabi tidak ada makanan mereka juga tidak makan. Pemimpinnya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya, siapa nih Bu? Sayyidina Abu Hurairah. Itu pemimpinnya Ahlus Sufa. Nah, Julaibib ini salah satu di antara Ahlus Sufa tersebut. Maka dikatakan suatu hari ya, kalau sholat paling depan, uang nganggur, dia uang nganggur. Pekerjaannya nunggu waktu sholat. Ini Rasulullah bikin taklim, ikut misalnya anak pondok Nabi ini kok gak Ahlus Sufa itu. Pesantrennya Nabi ya di masjidnya Rasulullah SAW pada waktu itu. Singkat cerita, akhirnya suatu hari si Julaibib ini ya, ketika ketika duduk sanding sama Rasulullah SAW, Rasulullah itu nanya sama Julaibib, ya Julaibib, halla tatazawwaj ya Julaibib. Wahai Julaibib, kamu ndak rabi, kamu ndak nikah. Ini kalau di hadapan para sahabat, kata-kata seperti ini sudah setara perintah. Nggih. Maksudnya apa? Julaibib nikaho. Julaibib menikahlah kamu. Katanya Julaibib, ya Rasul, wa man tatazawwaj ala Julaibib ya Rasul. Ya Rasul, jenengan niki mikirnya pripun siapa? Yang mau menjadikan saya mantu itu siapa? Siapa yang mau anak gadisnya dinikahi sama saya ini siapa? Ya, siapa ya Rasul? Anak gadis yang mau sama saya siapa? Keluarga yang mau menerima saya jadi keluarganya ini siapa? Tidak ada ya Rasul. Maka Rasulullah itu diam. Ya, Rasulullah diam, setelah itu pergi. Tapi di dalam hatinya Julaibib ini ada rasa bersalah. Rasulullah nyuruh saya nikah, tapi saya mau nikah sama siapa? Ya, sampai hari kedua besoknya lagi ketemu lagi sama Nabi, duduk lagi dipanggil lagi sama Nabi. Setelah itu ditanya, ya Julaibib, halla tatazawwaj. Ya Julaibib, kamu nggak mau nikah? Ya, ini persis kayak emak-emak ya. Kalau udah ketemu orang-orang ya, mau laki mau perempuan, umur 20, umur 21, kapan nikahnya? Gitu. Kapan ya? Nanti kalau sudah nikah, kapan punya anak? Kalau sudah punya anak satu, kapan nambah lagi? Kapan 2, 3, terus seperti itu, tidak ada habisnya. Cuman bedanya kalau Nabi Muhammad nanya seperti itu tulus, memang nawarkan untuk nikah, dan orang ini dianggap sebagai orang yang pantas untuk nikah, mampu untuk nikah, dan insya Allah akan dikaruniai anak-anak cucu yang membanggakan agamanya Rasulullah SAW. 2 kali ditanya seperti itu, jawabannya Julaibib masih sama. Wa man tatazawwaj ala Julaibib ya Rasul. Siapa ya Rasul yang mau nikahkan anaknya sama saya ini, siapa ya Rasul? Yeah. Tapi malam itu, setelah pertanyaan Nabi yang kedua, malamnya Julaibib ini di dalam hatinya itu kayak diremes-remes. Aduh, nanti istilahnya saya sudah melanggar perkataannya Nabi ini 2 kali. Ya, kalau sampai 3 kali, ya, kayaknya saya tidak pantas untuk dianggap sebagai umatnya Rasulullah SAW. Besok tak jawab dengan jawaban yang lain. Benar, hari ketiga dipanggil lagi sama Nabi. Setelah itu Rasulullah nanya, halla tatazawwaj ya Julaibib, kamu tidak nikah wahai Julaibib? Katanya Julaibib, sam'an wa ta'atan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma akan menjawab dengan perkataan jenengan ngomong saya dengar, jenengan apapun yang jenengan katakan saya akan mendengar dan taat dengan apapun yang engkau katakan. Langsung Nabi Muhammad wajahnya dari biasa-biasa saja langsung cerah, digandeng tangannya Julaibib. Setelah itu dikatakan sama Nabi, wahai Julaibib, dandano sing rada apik, nggih. Pinjem sarung dari siapa aja, pinjem baju dari siapa aja. Istilahnya mandi, nggih, ben ndak kecut, nggih. Pakai sabun wangi atau parfum dan lain sebagainya disuruh dandan, nggih. Setelah itu digandeng sama Nabi. Nggih, si Julaibib ini tadi digandeng. Kemana kita ya Rasul? Ke rumahnya Fulan bin Fulan. Nggih, rumahnya Fulan. Sabtu, katanya Julaibib kaget lagi. Ini orang rumah yang mau dikunjungi sama Nabi Muhammad ini adalah rumahnya orang kaya raya, nggih. Punya anak cantik jelita, hafal Al-Qur'an, nggih. Hafal Al-Qur'an cantik luar biasa, anaknya orang kaya plus terhormat, nggih. Punya turunan-turunan nasab yang tinggi seperti itu. Ngapain ya Rasul ke rumahnya orang itu? Kita pinang anak gadisnya orang itu. Julaibibnya tambah lagi, ya Rasul saya biasa-biasa ya Rasul, yang istilahnya yang anaknya orang biasa aja, anaknya orang petani apa anaknya
kadung ngomong sami'na wa ta'na gitu, sambil ngomong saya pokoknya apapun yang saya dengar ya Rasul dan saya taat. Tapi di dalam hatinya ini jangan bayangkan sendiri kayak apa rasanya Julaibib ini tadi. Nunduk, sudahlah dia minder, tambah minder lagi. Jadi sepanjang jalan itu digandeng tangannya sama Nabi, tapi kepalanya nunduk terus. Sampai ke rumahnya orang tersebut, rumahnya gedung, rumahnya orang kaya raya, notoki rumahnya, dibukakan sama tuan rumahnya, gembira luar biasa orang si bapaknya ini tadi. Ahlan wa sahlan bi Rasulillah, ahlan wa sahlan bi Rasulillah. Silakan masuk ya Rasul, persilakan masuk. Dikatakan ya Rasul, mimpi apa saya jenengan datang nih rumah saya jenengan masuk? Ya Rasul, ini saya kayak ketiban apa emas sekilo, emas 2 kilo ya Rasul. Gembira luar biasa. Setelah itu ada apa ya Rasul? Jenengan datang ke sini dengan hajat apa ya Rasul? Kata ya Rasul, saya mau minang anak gadismu. Tambah lagi senang, alhamdulillah, anak saya mau jenengan nikahi ya Rasul. Dikira Rasulullah yang mau, yang jadi anak gadisnya ini mau dipinang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Allah bakalan jadi besanan sama Nabi Muhammadan. Bayangkan reno-reno ini orangnya. Setelah itu dijawab, bukan buat saya. Katanya Nabi, bukan buat saya. Terus siapa ya Rasul? Buat Julaibib. Katanya Julaibib, ya Allah, malunya saya tidak karuan waktu itu. Katanya bapaknya langsung meneng kicek. Nggak bisa ngomong. Julaibib ya Rasul? Iya. Julaibib yang ini ya Rasul? Iya. Yang di sebelahnya jenengan? Iya. Kalau diteruskan itu sengelek, iya. Giginya berantakan, nggak punya rumah, anak saya mau dikasih makan. Itu kalau diteruskan. Tapi untungnya si bapak ini tadi diam. Masuk ke dalam rumah, ibu istrinya di dalam terus gembira wisan. Rumah kita kedatangan Nabi Muhammad. Aneh apa ya? Ada apa ya? Rasulullah mau meminang putri kita. Alhamdulillah, mau jadi besanan sama Nabi. Bukan buat Nabi, terus buat Julaibib yang di sebelah. Astagfirullah, mimpi apa anak saya? Apa salahmu Dok? Kayak gitu. Nggak sengaja kata-kata kedua orang tuanya ini didengar sama putrinya yang cantik jelita, yang solihah, ini solihah beneran ini Bu, ngalahkan imannya kedua orang tuanya, ngalahkan imannya orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak gadis masih muda belia, masih muda belia, cantik luar biasa, solihah lagi, dia mengatakan ya Ibu, Ayah sedang ngobrol apa? Diceritakan, Nak, tenangkan hatimu, tenangkan jiwa. Ini Rasulullah datang ke rumah kita begini diceritakan semuanya. Anaknya ndak ngomong, ndak bantah, ndak ngeresulon, ndak nangis. Tinggal anak-anak gadis kita ini sing dimakui. Mbok sing apik titik to mama, mbok sing apik titik. Seperti itu. Tapi si anak perempuan ini tadi, Ayah, Ibu, kalau itu memang kehendaknya Nabi Muhammad, saya pasrah. Saya tidak ada pilihan lain. Karena beliau tahu, bahkan ngutip salah satu firman Allah Ta'ala yang mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza jaa amrullahi ayyakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas untuk setiap orang yang mengaku beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tapi kalau sudah dapat perintah apapun dari Allah Ta'ala, milih lahumul khiyarah, nyari perkara yang lain di atas keputusannya Allah dan Rasul, itu tidak layak. Tidak layak ya Bu, tidak layak itu. Terus gimana? Terima aja. Kamu mau jadi istrinya Julaibib ini? Siap. Bisa. Kuat. Iso sabar. Bismillah. Bismillah. Akhirnya jadi dari duduk yang seperti itu langsung bapaknya ini mengutarakan jawaban dari putrinya ini di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah gembira, Julaibibnya sekoyok di awan-awan. Mimpi apa saya dalam sehari mau jadi mantune wong sugih luar biasa. Setelah itu keluar dari rumahnya si orang kaya ini tadi, Rasulullah langsung mengatakan, Julaibib,
siap. Sekarang ya Rasul. Ya, tidak ada waktu lagi. Ya, tidak ada waktu lagi. Terus saya harus nyiapkan apa ya Rasul? Omah ndak duwe, yo ndak duwe perkaka. Saya nyiapkan apa ya Rasul? Tenang aja. Berangkat pulang langsung mampir ke rumah sahabatnya Nabi yang punya peternakan. Kambing. Rasulullah mengatakan, wahai engkau sumbangkan 5 ekor kambing untuk pernikahannya Julaibib. Untuk pernikahannya Julaibib. Katanya orang yang punya kambing, siap ya Rasul. Masakkan pisan, ya Rasul. Sak gandume pisan, ya Rasul. Buat apa ya Rasul? Buat pernikahannya Julaibib, siap. Datang lagi ke rumah orang lagi, ini kamu tolong sangoni Julaibib ini uang sekian untuk biaya pernikahannya dia. Siap ya Rasul, langsung dikasih. Tempatnya ya Rasul, tempatnya di masjid. Dekornya ya Rasul, nggak ada dekor. Fotografer, nggak ada fotografer. Langsung waktu itu juga, hari itu juga, sore itu juga diadakan pernikahan antara Julaibib dengan putri dari seorang bangsawan kaya raya yang cantik jelita itu tadi. Nikah akhirnya, nikah. Dari pernikahan tersebut, tapi tidak lama dari pernikahan tersebut, Rasulullah SAW mengumumkan orang-orang untuk ikut melaksanakan perang Uhud. Perang kedua kalinya umat Islam, yaitu yang bernama perang Uhud. Singkat cerita, Julaibib ini termasuk orang yang mendaftarkan diri di dalam peperangan Uhud tersebut. Dan seperti yang kita tahu, perang Uhud itu perang yang syadid, perang yang dahsyat, perang yang umat Islam itu pertamanya mengalami kemenangan, tapi setelah itu mengalami kekalahan, di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Dan setelah terjadinya peperangan tersebut, jadi setelah bubaran perang, istilahnya seperti itu, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat itu untuk ngitung jumlah sahabat yang masih hidup dan jumlah sahabat yang jadi korban perang ini berapa. Dituliskan, yang hidup ini ya Rasul, yang mati ini ya Rasul. Sudah dapat catatannya sama Rasulullah, suruh bacakan di masjid di hadapan semua orang muslim. Istilahnya gini, kalau ada keluarganya yang kehilangan, ya ada yang hilang, ada yang luput apa enggak, di antara orang yang hidup ataupun orang yang mati ini ada yang enggak kedata apa enggak. Ini diumumkan sama sahabat. Yang hidup fulan ada saya Rasul, fulan saya Rasul. Terus yang hidup sudah pas. Yang mati ini. Terus setelah selesai pengumuman itu Rasulullah nanya, hal faqadtum ahadan, ada yang ketinggalan enggak? Ada yang ketinggalan enggak dari yang hidup ataupun yang mati ini, ada yang miss apa enggak? Istilahnya datanya, antara data dengan realitanya itu ada yang hilang apa enggak? Katanya para sahabat, enggak ada ya Rasul. Yang hidup sudah pas, yang mati sudah pas semuanya. Coba sekali lagi, bacakan lagi yang hidup ini, yang mati ini. Jawaban pertanyaannya Nabi tetap sama, hal faqadtum ahadan. Kalian merasa kehilangan seseorang apa enggak? Misalnya Julaibib ini enggak dianggap, sing mati yo enggak dianggap, hidup juga enggak dianggap dia. Sampai 3 kali Rasulullah suruh jelentreh nih data itu tadi. Yang hidup enggak ada, yang mati enggak ada. Hal faqadtum ahadan, katanya Nabi, kalian kehilangan seseorang apa enggak? Katanya para sahabat semua serentak mengatakan, la ya Rasul, enggak ada ya Rasul, kayaknya sudah pas ya Rasul. Katanya Rasulullah mengatakan, fa inni faqadtu Julaiban. Saya kehilangan Julaibib. Dari yang hidup datanya enggak ada, yang mati juga enggak ada. Di data yang hidup tidak ada, di data yang mati juga ada. Tidak diinget bu, santai banget. Akhirnya Rasulullah nyuruh nyisir lagi. Di antara tanah, istilahnya di medan peperangan itu suruh nyisir lagi. Barangkali ketemu, walaupun cuma jenazahnya si Julaibib ini tadi. Akhirnya nyari, para sahabat semua turun ke medan peperangan, dicari, ketemu. Ketemu jenazahnya Julaibib ini sudah bersimbah darah, sudah dalam keadaan terluka parah, sudah meninggal dunia istilahnya, sudah syahid di medan peperangan. Nangis Nabi Muhammad melihat jenazahnya Julaibib ini tadi. Akhirnya Rasulullah merintahkan, wahai Abu Bakar, persiapkan pemakamannya. Jadi yang istilahnya yang galikan kubur dan lain sebagainya Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali. Setelah selesai liang lahatnya
semuanya sudah ready, nggih. Orang mati syahid kan nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolati, cukup dikafani dan juga dikuburkan. Sudah selesai dikafani, setelah itu Rasulullah sendiri yang turun di liang lahat, nggih. Rasulullah turun sendiri ke liang lahat. Setelah itu nerima jenazahnya Julaibib, diletakkan di liang lahat. Setelah itu Rasulullah mengucapkan satu perkataan yang membuat iri semua yang hadir pada saat itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, semuanya ngiri. Bahkan mereka mengatakan, ya laitani kuntu Julaiban, seandainya saja aku yang jadi si Julaibib ini tadi, nggih. Katanya Nabi begitu diletakkan sambil bercucuran air mata, Rasulullah mengatakan, ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Wahai Julaibib, kamu adalah jiwaku dan aku adalah jiwamu. Kamu sebagian dari aku dan aku adalah sebagian dari engkau. Ini yang dikatakan Nabi, saya yang jamin akhiratmu, saya yang jamin kuburmu, saya yang akan menyaksikan timbangan amalmu, saya yang akan memastikan kamu sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita pengen setia sama seseorang, kalau kita harus setia dan memang harus setia, yang paling tidak akan membuat kita sengsara, yang tidak akan mungkin bikin kita ini istilahnya merasa diacuhkan, merasa tidak berharga, merasa tidak punya kapasitas, yang merasa tidak bukan siapa-siapa. Jenengan ingat-ingat bagaimana si Julaibib ini bisa mendekati Nabi Muhammad sedemikian rupa. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, anta minni wa ana minka, kamu sebagian dari aku dan aku adalah sebagian dari dirimu. Kalau sudah sebagiannya Nabi, kalau sudah Nabi yang membackup, kalau sudah Nabi yang merantasi, kata-kata siapapun tidak akan bawa pengaruh kepada diri kita. Tidak akan bawa pengaruh. Kita tidak akan mungkin sedih lagi, Bu. Kita tidak akan mungkin sumpek lagi, Bu. Kita tidak akan mungkin ngeresulo lagi, Bu. Kita tidak akan mungkin merasa rendah diri, Bu. Kita tidak akan mungkin merasa perasaan-perasaan yang tidak baik ketika Nabi Muhammad yang jadi tujuannya kita. Yang jadi tujuannya kita. Orang paling setia, manusia yang paling setia, yang manusia yang paling rahmat. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaihi ma anittum. Katanya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang perkara yang dianggap orang lain itu biasa-biasa saja, tapi bagi Nabi Muhammad ini luar biasa berharga. Ada seorang sahabatnya Nabi yang lainnya, yang modelannya itu mirip-mirip sama Julaibib ini, mirip-mirip sama Julaibib, tapi dekatnya luar biasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad seringkali bercanda sama laki-laki tersebut. Dikatakan si laki-laki ini ketika ada di tengah pasar, Nabi Muhammad dari belakangnya dia nutup matanya, disikap sama Nabi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ayo tebak siapa saya, ada yang Nabi gitu, ayo tebak siapa saya. Katanya bukan, sebelum itu Rasulullah mengatakan, siapa yang mau beli budak ini, regane murah, ditawarkan sama Nabi. Katanya laki-laki tersebut, ya Rasul, saya itu dijual nggak payu ya Rasul. Siapa yang mau menjadikan saya pembantu aja, saya orang mikir-mikir untuk menjadikan saya pembantu, mikir-mikir untuk nanggung saya, siapa yang mau sama saya ya Rasul. Setelah itu Rasulullah mengatakan, istilahnya gini. Jadi Rasulullah mengatakan, engkau bisa jadi tidak diperhatikan sama manusia, engkau bisa jadi tidak berharga di mata manusia, tapi rohmu di sisi Allah Subhanahu wa taala amat sangat mulia. Amat sangat mulia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan
nilai-nilai keikhlasan kepada kita, nilai-nilai ketulusan kepada kita, nilai-nilai keistiqomahan kepada kita, ngasih kita gimana rasanya cinta yang sebenarnya, ngasih kepada kita gimana rasanya iman yang sebenarnya, ngasih kepada kita nikmatnya setiap amal ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih, keluarga kita dikasih, anak cucu kita dikasih, orang-orang yang kita cintai, semuanya kedapatan dari rahmat khususnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan dunia kita sampai ke akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.